Halo teman-teman sekalian, salam sehat untuk kita semua ya. Berkaca dari kurang lebih 10 tahun ke belakang ya, dengan banyaknya kasus investasi, ya, kasus ya investasi berkedok koperasi ya, atau penipuan yang pada akhirnya itu berujung kedoknya adalah koperasi ya. Maka ada beberapa hal sebenarnya yang perlu diperbaiki ya terkait dengan eh, hal-hal yang kaitannya dengan koperasi itu sendiri. Dan satu hal yang mungkin saat ini sedang diupayakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM itu adalah tentang perubahan undang-undang yang mengatur tentang koperasi ya, di mana koperasi ini ada seharusnya satu upaya ya untuk melindungi semua yang terlibat di situ ya, mulai dari anggotanya, terus pengelolanya, dan jika ada terjadi kasus-kasus seperti kasus koperasi Indosuria, koperasi KSB Sejahtera Bersama, kasus koperasi CSI itu, jadi agar tidak serta-merta hukum saja yang dikedepankan, tapi bagaimana uang simpanan anggota itu bisa dikembalikan. Itu yang paling penting ya, karena mereka misalnya dihukum mau berapa tahun pun ya, kalau uang nasabah itu nggak dikembalikan ya podo wae, sama saja gitu. Itu bukan solusi ya bagi semua pihak ya gitu. Dan literasi keuangan masyarakat itu memang lemah ya, jadi pemahaman masyarakat itu memang lemah, apalagi kalau sampai ada mereka yang menawarkan program investasi dengan imbal hasil yang lebih tinggi daripada lembaga keuangan lainnya. Tentu ini akan menjadi pertimbangan mereka ya. Jadi kita ngapain deposito selama setahun dengan imbal hasil seperti ini ada yang lebih menawarkan lebih besar. Nah, ini seharusnya disampaikan lebih luas lagi, bagaimana upaya pencegahan itu lebih penting ya daripada setelah adanya mereka yang melaporkan, setelah adanya kasus baru diungkap gitu ya. Jadi peran lembaga keuangan itu terkait pemahaman masyarakat untuk investasi ini seharusnya lebih digembar-gemborkan lagi. Ya kan, jangan setelah adanya laporan baru di blow up gitu. Kayak koperasi siapa lagi gitu, koperasi KSB juga seperti itu. Jadi ada loh beberapa koperasi itu yang katakanlah itu memperoleh penghargaan apa seperti itu ya. Teman-teman pasti mungkin pernah ingat atau apa ya. Jadi ada beberapa koperasi itu yang memperoleh penghargaan dari tingkat kementerian karena kontribusinya pada waktu lalu ya. Nah, sekarang ketika koperasi tersebut itu bermasalah, ini kira-kira ada sesuatu yang salah nggak dari pengawasan koperasi itu tersebut ya. Jadi jangan sampai setelah ada problem seperti ini baru di ini lagi itu masalah koperasi. Ini kan bahaya ya. Masyarakat kita itu masih awam ya terkait masalah keuangan. Apalagi kalau ada investasi ya, yang menjual slogan aman, prospektif, menguntungkan kayak gitu. Ini kan menjadi kayak semacam ini ya, semacam penyemangat bahwasanya ini kayaknya aman beneran nih. Ditambah lagi pemasarannya itu yang super besar-besaran kayak gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita mengharapkan ini perubahan perundang-undangan terkait dengan permasalahan koperasi ini, agar ya ketika terjadi masalah itu tidak hanya dihukum saja, dipidana saja, tapi pengelola itu wajib mengembalikan uang simpanan anggota koperasi ya. Ya kan? Jadi marwah koperasi itu dikembalikan ya. Jadi memang dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Dan khususnya untuk mereka yang saat ini sedang bermasalah ya. Mereka ya, pengurus koperasi itu sebaiknya deh paspor mereka itu dibekukan ya sampai masalah ini selesai. Jadi tidak bisa mereka dan anggota keluarga mereka itu bisa seenaknya saja jalan-jalan ke luar negeri gitu. Paspornya dibekukan sampai masalah dengan anggota itu diselesaikan ya. Diselesaikan secara maksimal, meskipun hasilnya nggak tahu seperti apa ya. Jangan sampai mereka itu yang divonis sekian tahun, 7 tahun dengan kerugian yang mencapai triliunan ya, vonisnya cuma sekian, nanti bebas vonisnya selesai masih ada simpanan yang begitu banyak, sedangkan anggota koperasi yang dirugikan dapatnya apa, menunggu sekian tahun dengan hasil yang zong kayak gitu. Jadi ke depan sih kita berharap tidak ada lagi ya laporan terkait korban
investasi berkedok koperasi ya. Jadi kalau korbannya itu masalah trading ini mungkin beda lagi ya. Jadi tapi kalau berkedok koperasi ini kan menjadi dilema gitu. Koperasi ini kan sebenarnya tempat yang resmi untuk simpan pinjam ya, di lain selain dari lembaga keuangan yang lainnya, dan bisa dibilang lebih mudah, lebih fleksibel gitu ya. Dan untuk pengurus koperasi itu lebih berhati-hati gitu. Makanya kita berharap benar-benar nih ada peraturan yang mengatur terkait penyelesaian masalah investasi seperti ini, khususnya berkedok koperasi gitu ya. Jadi tidak hanya melulu mereka pengurusnya ditahan, tapi bagaimana uang anggota itu bisa dikembalikan ya. Dan ingat, kalau ada aset yang disita itu tidak untuk dirampas oleh negara, itu uang mereka, uang nasabah. Jadi harus dikembalikan kepada si anggota koperasi tersebut ya. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Nanti kalau ada info lagi yang bisa sekiranya bermanfaat terkait dengan masalah koperasi di Indonesia ini, kita akan share kembali. Terima kasih sudah menonton channel ini, dan salam sehat untuk kita semua.